Sesungguhnya pada malam hari itu di Taman Getsemani merupakan malam yang penuh pergumulan bagi seorang anak manusia. Peluh memenuhi sekujur tubuhnya, bahkan keringatnya berubah menjadi bulir darah karena dia tahu waktunya sudah tiba. Yesus dihina, disiksa, dipukul, diludahi untuk memikul salib melewati jalan Via Dolorosa. Hari ini Jumat Agung, kita mengingat pengorbanan, penderitaan Tuhan Yesus, karya salib yang mulia sebagai Tuhan yang sudah mati bagi dosa kita, tetapi juga Allah yang sama yang hidup bagi kita semua. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup bukan karena kekuatan, kegagahan kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat salib-Mu. Karena
Shalom jemaat Tuhan GBI Rawamangun dan cabang Grand Mall. Pada hari ini saya mau ajak kepada kita untuk tetap bersuka cita, karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang selalu baik buat kita, Allah yang janjinya selalu iya dan amin. Dalam peristiwa yang menarik ini, khususnya dalam merayakan Hari Jumat Agung ini, saya mengajak kepada kita untuk merenungkan sesuatu yang sangat penting, yang sungguh-sungguh harus kita pahami dan kita hidupi, yaitu mengenai berita kematiannya. Saya mengajak kepada kita sekali untuk membaca beberapa ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima dan yang kamu di dalamnya teguh berdiri. Oleh Injil itulah kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah aku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan ia telah dibangkitkan pada hari ketiga, sesuai dengan kitab suci. Jumat Agung adalah hari yang besar, maka disebut dengan Hari Raya Jumat Agung, di mana orang Kristen, orang-orang percaya memperingati hari kematian Yesus Kristus. Dan perjamuan kudus yang sering disertakan di dalamnya dimaksudkan untuk mengingatkan dan sekaligus untuk menyatakan, untuk memberitakan bahwa Yesus Kristus telah mati. Mengapa perlu kita beritakan kematiannya? Apa pentingnya? Apa manfaatnya? Dan saya melihat ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita perlu beritakan kematian Tuhan, karena kita tahu melalui kematian Kristus kita mendapat pengampunan atas semua dosa kita. Efesus 1 ayat 6 berkata, bahkan sampai ayat 7, 8 berkata, terpujilah Allah yang agung, karena melalui anaknya yang tercinta ia sangat mengasihi kita. Sebab oleh kematian Kristus kita telah dibebaskan oleh Allah. Berarti ia sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Ia melakukan itu karena ia sangat mengasihi kita, dan kasih itu dilimpahkannya kepada kita dengan penuh kebijaksanaan dan pengertian. Ini ayat-ayat saya bacakan dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, membuktikan, menegaskan, menjelaskan kepada kita bahwa melalui kematian Kristus kita dapat pengampunan dosa. Yang kedua, hal yang penting yang perlu kita ketahui adalah mengapa Yesus harus mati dan kita harus beritakan kematian. Karena melalui kematian Kristus kita kembali diperdamaikan dengan Allah Sang Pencipta kita. Dalam Roma 5 ayat 10 berkata, selagi kita masih menjadi musuh-musuhnya, kita dikembalikan kepada Allah, atau diperdamaikan kepada Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Betapa besar berkat-berkatnya yang disediakan bagi kita sekarang sesudah kita menjadi sahabat-sahabatnya, dan ia hidup di dalam kita. Ini dalam versi firman Allah yang hidup dari Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan mau mati buat kita. Kita bersyukur karena lewat kematiannya Dia telah memperdamaikan kita dengan Allah. Untuk itu kita perlu beritakan kematian Tuhan tanpa malu-malu, tanpa sungkan-sungkan, tanpa bimbang dan ragu-ragu. Yang ketiga, saya mau katakan kepada kita, mengapa penting kita beritakan kematian Kristus? Karena melalui kematian Kristus kita memperoleh kemenangan yang sesungguhnya. Tanpa kematian Kristus kita tidak akan pernah mengalami kemenangan, apalagi kemenangan yang pasti, kemenangan yang asli, kemenangan yang sesungguhnya. Roma 6 ayat 5 maksud saya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Orang tidak akan pernah mengalami yang namanya kemenangan, kuasa kebangkitan, kemuliaan kebangkitan, kalau dia tidak percaya bahwa Yesus sudah mati bagi dia. Kalau dia tidak terima bahwa Yesus sudah mati bagi dia, kalau dia tidak sungguh-sungguh menerima Kristus yang mati dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah memperoleh kemenangan. Untuk itu ada satu kata-kata yang menarik di sini. Dikatakan untuk menunjukkan kasihnya, Yesus sudah mati bagi kita, tetapi untuk menunjukkan kasih saudara kepada Tuhan, kepada sesama, saudara harus hidup bagi Dia. Untuk itu
sekarang ini, mari dengan keyakinan yang penuh, apapun keadaan kita sekarang, kita harus percaya, terima, dan membiarkan Tuhan yang sudah mati bagi kita itu memimpin kita, menguasai kita, membimbing kita. Karena kita tahu di dalamnya ada kemenangan. Haleluya. Dan sekarang saya mengajak kepada kita sekalian, yuk, kita mau bersyukur lebih lagi. Kita mau menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Sekarang ya Tuhan, kuduskanlah kami sekalian, karena kami ingin bersekutu kembali dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah berkat sukacita, kekuatan-Mu kembali mengalir dalam kehidupan kami, dan biarlah segala sesuatu mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami terima dengan penuh syukur roti dan anggur ini. Amin. 1 Korintus 10 ayat 16 berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Olehnya mari sekarang bersama-sama, saya berikan sempat beberapa saat untuk kita membagikan roti. Mari kita pegang dengan tangan kanan kita sekarang. Arahkan hatimu dengan percaya dan bersyukur kepada Tuhan yang sudah mati buat kita. Dan angkat tangan kita. Dan sekarang dengarkan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Demikianlah firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan penuh syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau selalu baik. Dan sekarang mari pegang cawan kita yang akan kita minum bersama-sama. Sebelum menikmatinya, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan penuh syukur dan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan
Engkau baik. Engkau baik. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Haleluya, syukur. Dan sekarang mari kita tundukkan bersama-sama kepala kita. Kita angkat hati kita. Kita mau masuk dalam doa syafaat. Sekarang ya Bapa, bersama dengan seluruh jemaat tebusan-Mu di GBI Ramun dan cabang Greenmount, kami memohon belas kasihan-Mu bagi bangsa kami Indonesia, bahkan bangsa-bangsa yang ada di bumi ini, yang saat ini sedang menderita karena wabah virus corona. Mereka sedang ketakutan, mereka tertekan, dan mulai putus asa. Sebagian mulai khawatir dengan persediaan makanan yang semakin terbatas. Tuhan tolonglah. Engkau juga lihat begitu banyak rumah sakit, klinik-klinik, para dokter, perawat, tenaga sukarelawan yang mempertaruhkan nyawa mereka supaya korban ini bisa ditangani dengan baik. Namun kau lihat Tuhan, keterbatasan mereka. Ya Bapakku yang baik, turunkanlah tangan-Mu dan lawatlah kami. Sebab Engkaulah yang paling kami andalkan di atas segalanya. Kuasa-Mu tidak terbatas, dan di atas segalanya Engkau tidak ada tandingannya. Olehnya ya Bapa yang baik, tolonglah kami. Tolonglah bangsa kami dan bangsa-bangsa di bumi ini, di mana di dalamnya ada anak-anak-Mu. Jika ini adalah ungkapan amarah-Mu atas kami, ampunilah kami ya Bapa yang baik. Biarlah kemurahan-Mu dan pengampunan-Mu Engkau berikan kepada setiap kami. Hentikanlah amarah-Mu ya Allah-Ku. Berikanlah kesempatan untuk kami berbalik kepadamu. Inilah permohonan kami, orang-orang tebusan. Dan kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan segala permohonan kami dengan percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan ikuti hal yang sama di dalam perayaan Hari Paskah nanti. Percayalah bahwa kematiannya sudah membuat kita diberkati oleh Tuhan. Kematian yang mengubahkan kita, kematian yang membuat kita ada bersama-sama dengan Tuhan dan melayakan kita untuk menaikkan segala permohonan kita. Oleh ini jangan khawatir, jangan takut. Sekarang mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita. Kita mohon berkat Tuhan dalam setiap langkah hidup kita selanjutnya. Angkatlah tanganmu, angkatlah hatimu, dan terimalah berkat ini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah lumbung-lumbungmu di dalam segala usahamu, dan negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Biarlah berkat di dalam anugerah Bapa dan kasih karunia dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pimpinan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sekali lagi, jangan takut, terus semangat. Don't worry, be happy.